Seperti yang kita ketahui, meskipun tidak sedikit kontroversial khususnya sang vokalisnya, namun kita kesampingkan dulu hal itu. Sekarang fokus dan melihat sekilas ke masa lalu nostalgia band Nidji. Ya, di mana band ini sudah menghiasi indahnya masa-masa remaja kala itu. Dengan lagu popnya, lagu galaunya, dan energiknya, tak sedikit pula karya-karyanya yang ia ciptakan, seperti lagu soundtrack yang hits pada masanya. Juga berbagai prestasi bergengsi pun sudah mereka dapatkan. Gimana sih awal mula perjalanan band mereka? Nah, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, seperti biasa yang belum subscribe, yuk kita tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sejarah awal terbentuknya band Nidji yaitu dari persahabatan antara Rama dan Andro. Persahabatan mereka semakin erat karena sama-sama mempunyai hobi yang sama dalam dunia musik. Ditambah Ariel yang telah bergabung dengan mereka waktu lalu. Kemudian terciptalah sebuah lagu berjudul Maria. Namun lagu itu belumlah sempurna dan masih membutuhkan sebuah vokal. Di kemudian hari mereka bertemu dengan Giring yang selanjutnya dapat melengkapi lagu Maria dengan mengisi vokal pada lagu tersebut. Awal-awal Nidji itu kayaknya sama Lilo ya? Lilo tuh iya awal-awal. Awal-awalnya itu gimana sih ininya? Ya, waktu sama Lilo sih ini waktu masih indie gitu. Terus gue di situ masih additional sebenarnya. Waktu zaman sama Lilo tuh gue belum ada. Terus additional, terus mereka sempat bikin anak-anak yang 5 sempat bikin single yang Heaven sama Child dulu. Ya. Itu dirilis. Nah, habis itu gimana lah waktu itu sempat karena nungguin lama atau gimana, anak juga lagi menggebu-gebunya kan, jiwa muda gitu, pengen cepet-cepet keluar album kayak gimana. Akhirnya kita diambil sama Musika Studio gitu. Terus akhirnya ada penyelesaian antara Musika dan Lilo. Ya udah akhirnya masuk Musika Studio gitu. Ngomongin soal sang vokalis Giring Nidji yang memiliki nama asli Giring Ganesha, ia lahir di Jakarta 14 Juli 1983. Namanya menjadi tenar bersamaan dengan grup band Nidji, tempat dia berperan sebagai vokalis. Oke, setelah itu Andro merekomendasikan Adri yang sebelumnya telah sering melakukan jam session bersamanya untuk menempati posisi sebagai drummer. Mereka berempat yaitu Ariel, Andro, Adri, dan Giring lalu menghubungi Rama yang sempat terpisah sebelum terciptanya lagu Maria untuk mencoba bermain musik bersama hingga akhirnya menemukan kecocokan visi dan misi. Nidji sendiri merupakan nama penyempurnaan dari kata Nidji yang diambil dari bahasa Jepang, Niji, yang mempunyai arti yaitu pelangi. Keberagaman warna dan corak para personilnya digambarkan seperti beragamnya warna pelangi. Kata Nidji yang kemudian yang disisipkan huruf D di bagian tengahnya menjadi Nidji. Akhirnya semua personil sepakat dan akhirnya pula dijadikan nama band mereka. Ya, pada awal Februari tahun 2002 terbentuklah band Nidji dalam formasi awal. Sesuai namanya, kalau Nidji kan sebenarnya artinya pelangi, jadi emang dia nggak bisa hilang, tinggal nunggu gerimis aja. Iya. Kadang-kadang hilang-hilang redup-redup gitu kan, tapi ntar abis hujan gerimis ada lagi gitu. Mudah-mudahan kita kayak gitulah. Berarti musuhnya Rara pawang hujan. Konsep musik Nidji adalah modern rock yang memadukan unsur-unsur lain seperti progresif, punk, alternatif, dan pop. Grup-grup band yang secara tidak langsung mempengaruhi dan menjadi inspirasi terhadap corak musik Nidji antara lain Coldplay, U2, Radiohead, The Killer, dan sebagainya. Selang 3 tahun, yaitu pada awal April tahun 2005, Nidji menambahkan personelnya sehingga berjumlah 6 orang, yaitu seorang keyboardist bernama Randy yang merupakan sahabat dari Giring. Jadi gue tuh
paling kenal dia karena dia dari SMA. Gue yang paling lama, jauh sebelum anak-anak Niji yang lain kenal tuh gue udah paling tahu hebat dia. Paling baper pokoknya. Dia paling baper. Dari gue kelas 2 SMA, bagaimana dia caranya mendekatkan kakak kelas supaya di tongkrongan ini, gue yang paling paham lah, gitu dari SMA. Terus segala macam karena gue juga dulu punya band waktu SMA sama dia kan. Bagaimana dia ninggalin gue masuk Niji. Oh lu sempat ditinggal masuk? Iya. Setelah 4 tahun ngeband, barulah album pertama Niji yang bertajuk Breakthrough dirilis pada tahun 2006 dengan single andalannya yaitu Sudah, Hapus Aku, Discology Time, dan Engkau dan Aku. 3 dari single tersebut yaitu Sudah, Hapus Aku, dan Engkau dan Aku berhasil menyabet posisi 1 di MTV Ampuh. Album yang terjual sebanyak 540.000 kopi tersebut sukses mengantarkan Niji sebagai salah satu band papan atas Indonesia kala itu. Semakin melambungkan nama band yang memiliki fans club bernama Nijiholic tersebut, mereka juga berhasil mengantongi beberapa penghargaan, yaitu artis pendatang terbaik dan grup band duo terbaik di ajang MTV Indonesia Award tahun 2006. Selang setahun kemudian album Breakthrough versi Inggris dirilis dengan hit single Angel dan Heaven. Bahkan lagu ini dijadikan sebagai background musik serial Heroes tahun 2007 yang disiarkan di Asia Tenggara. Masih di tahun yang sama, tahun 2007, mereka mengeluarkan album kedua bertajuk Top Up dengan 5 single andalannya, yaitu Biarlah, Artis Sahabat, Akhir Cinta Abadi, Jangan Lupakan, dan Shadow. Single yang berjudul Jangan Lupakan yang ketika itu sedang di atas angin, begitu populer dan hits pada masanya. Ya, dijadikan sebagai original soundtrack sinetron Namaku Mentari tahun 2008. Dan juga ada Shadow memiliki video klip yang punya beberapa kesamaan dengan serial Heroes. Dan anehnya lagu tersebut mampu bertahan selama 13 minggu di posisi 1 di MTV Ampuh. Padahal ketika itu di Dahsyat dan Inbox lagu ini tidak sampai posisi 10 besar. Niji juga menjadi lead band di album kompilasi OS Laskar Pelangi dengan single andalan bertajuk Laskar Pelangi. Otomatis band Niji menerima kehormatan sebagai band yang menciptakan sekaligus membawakan original soundtrack film adaptasi novel karangan Andrea Hirata itu, Laskar Pelangi. Tak ketinggalan mereka pun mendapatkan sertifikat platinum untuk lagu-lagunya. Setelah sukses dengan Laskar Pelangi, Giring bersama bandnya yang banyak mengisi soundtrack film-film Indonesia, yaitu seperti film 5 cm, Tenggelam Kapal Panderwich, Street Society, Yasmin, dan Supernova. Single Niji terbaru Sang Mantan tahun 2009 dirilis menyusul diluncurkannya album ketiga berjudul Let's Play tahun 2009. Selang 2 tahun kemudian menginjak 1 dekade perjalanan karirnya, Niji berencana go internasional. Usulan itu muncul menyusul datangnya undangan pentas dari Australia. Mereka dijadwalkan merilis album terbaru, album Studio 3, Liberty dan Liberty Pictures tahun 2012. Ya, tak hanya menekuni dunia tarik suara, putra dari almarhum Jumario Imam Muhni ini juga merambah akting. Ia dipercaya untuk menjadi dubber di film Pedopop Combat the Movie sebagai Pedopop Lion. Hey monster! Giring dikenal tak hanya karena suara khasnya. Rambutnya pun membawanya menuju popularitas. Pasca popularitas Niji naik daun, banyak anak muda yang mengikuti gaya busana Giring. Bahkan banyak yang mengikuti rambut kribonya. Karir Giring di industri musik bersama Niji tergolong stabil. Begitu pula dengan karir solonya sebagai bintang iklan. Giring tampil dalam iklan Honda, Jarum Coklat Mie Sedap, Kopiku, dan masih banyak lagi. Hai, kami Niji. Kami dan banyak orang setuju, Honda Injeksi hebatnya nomor 1. Pada tahun 2017, Giring menjajal dunia baru dengan terjun ke politik. Secara internal kan banyak yang nggak tahu, sebetulnya juga adalah 1-2 permasalahan yang menurut gue secara
secara prinsip ya nggak bisa diganggu gugat lah ya. Satu alasannya adalah waktu itu juga masuk PSI kan, jadi pengen masuk ke fokus ke bagaimana pengabdian buat negara. Dan keempat, gue selalu berteori bahwa manusia itu kan nggak boleh nggak tumbuh ya. Harus tumbuh lah, we have to grow. Kalau kita nggak tumbuh tuh mending kita mati aja deh gitu. Jadi menurut gue ini kesempatan gue juga untuk ya untuk kesempatan untuk tumbuh gitu, untuk menjadi lebih besar lagi gitu. Otomatis melalui audisi Nidji Pokalhan pada tahun 2019, Muhammad Yusuf Nur Ubay terpilih sebagai vokalis baru. Nidji menggantikan Giring yang sudah terjun ke dunia politik. Ya terpilih Ubay kan juga waktu itu kita emang buka, kita bareng label kita si Musika Studio nih bikin kayak sayembara mencari vokalis gitu kan. Terus di kontesin, terus kita yang jadi jurinya nih, personilnya. Nah terus kita ngelihat Ubay nih bisa main saksofon gitu, terus bisa ngebawa crowd, terus orangnya cukup pede lah gitu kan, pakai tangan buntung, tatoan, wah nih belum ada nih. Jadi kayak romantis tapi masih ada apa ya? Rebel-rebelnya gitu kan. Gitu. Jadi gue ngeliat, wah ini oke nih, fresh. Dan pada akhirnya band Nidji resmi mengumumkan vokalis anyar bernama Muhammad Yusuf Nur Ubay yang akrab disapa Ubay. Sebenarnya Ubay telah bergabung dengan Nidji 3 tahun yang lalu, namun sepertinya masih banyak orang yang tidak mengetahui pergantian personil itu. Ubay sendiri meski pada awal-awalnya menjadi vokalis Nidji sering dibanding-bandingkan dengan Giring Ganesha. Namun Ubay tak merasa terganggu dan cukup santai menanggapinya. Tentu ada alasan yang mendasari pergantian vokalis Nidji itu, meskipun vokalis lawasnya Giring Ganesha pernah membesarkan band tersebut. Rupanya pergantian itu dilakukan agar band Nidji tidak terimbas dengan manuver politik yang dilakukan vokalis lamanya. Biarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu. Dan sampai sekarang Nidji pun masih konsisten menciptakan lagu dan sudah beberapa karya yang telah tercipta bersama vokalis barunya. Well, hiduplah dengan penuh semangat, jangan biarkan masa lalu menjadi beban. Biarkan masa depan menjadi dorongan untukmu, setiap orang menempat takdirnya sendiri-sendiri. Oke, itulah sejarah singkat awal mula terbentuknya band Nidji yang sudah belasan tahun meramaikan khasanah musik Indonesia. Oke, sekian, see you, bye-bye.